Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrina Yanti, NIM 2518007. Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan bab 10, Dasar-dasar Sistem Basis Data. Sebelum saya jelaskan, saya akan menyampaikan tujuannya terlebih dahulu. Tujuan setelah mempelajari bab ini diharapkan pembaca akan mampu: pertama, menjelaskan pengertian data, basis data, dan sistem manajemen basis data atau DBMS. Menjelaskan entity relationship diagram, dan terakhir menjelaskan basis data relasional. Pertama, data, basis data, dan sistem manajemen basis data. Basis data, database, merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan dalam perangkat keras komputer, dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Basis data merupakan salah satu komponen utama dalam sistem informasi, karena merupakan basis dalam penyediaan informasi bagi para pemakai. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan, basis data bukan hanya sekedar penyimpanan data secara elektronis. Tidak semua penyimpanan data elektronis bisa disebut basis data. Apabila penyimpanan ini tidak menggunakan prinsip, pengaturan, pemisahan, atau pengorganisasian, maka kita tidak dapat menyebut penyimpanan data tersebut sebagai basis data. Prinsip utama dalam basis data adalah konsep independensi data, yaitu pemisahan data dari program aplikasinya. Sedangkan tujuan utama dalam basis data adalah membantu pengguna dalam abstraksi suatu sistem. Ada 3 level abstraksi yang biasanya digunakan, yaitu physical level, conceptual level, dan view level. Physical level menunjukkan bagaimana data akan disimpan. Konseptual level berkaitan dengan data apa yang akan disimpan dan bagaimana hubungan antar data tersebut. View level merupakan level tertinggi yang menjelaskan bagian-bagian basis data pada pengguna tertentu. Basis data mempunyai beberapa kriteria penting, yaitu yang pertama, bersifat data oriented dan bukan program oriented. Dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah basis datanya. Dan yang ketiga, dapat dikembangkan dengan mudah, baik volume maupun strukturnya. Dan yang keempat, dapat memenuhi kebutuhan sistem-sistem baru secara mudah. Dan kelima, dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda. Basis data dibangun untuk memenuhi tujuan dalam pengorganisasian data, yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi, meliputi kecepatan, ruang simpan, dan keakuratan. Dan yang kedua, menangani data dalam jumlah besar. Dan yang ketiga, kebersamaan pemakaian. Dan yang keempat, meniadakan duplikasi dan inkonsistensi data. Berikutnya, sistem manajemen basis data, pengelolaan basis data. Secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang khusus atau spesifik. Perangkat lunak inilah disebut DBMS yang akan menentukan bagaimana data diorganisasi, disimpan, diubah, dan diambil kembali. Ia juga menerapkan mekanisme pengaman data, pemakaian data secara bersama, pemakaian keakuratan, dan konsisten data, dan sebagainya. Aplikasi-aplikasi tambahan bersifat opsional bisa ada dan bisa tidak, dan biasanya terdapat pada DBMS sebagai fungsi tambahan. Sebagai contoh, aplikasi pembuat laporan, aplikasi untuk mendesain form, aplikasi untuk membuat diagram atau chart, aplikasi untuk monitoring sistem, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ada puluhan bahkan mungkin ratusan perangkat lunak DBMS yang tersedia, masing-masing dengan spesifikasinya sendiri-sendiri, mulai dari yang sangat sederhana sampai yang paling kompleks. Pada bagian ini, kita akan membahas 5 DBMS yang cukup familiar di kalangan pengguna DBMS, yaitu Microsoft Access, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, dan Oracle. Yang pertama, Microsoft Access, atau kadang disebut juga Microsoft Office Access, adalah DBMS relasional keluaran dari Microsoft yang termasuk dalam paket Microsoft Office. Microsoft Access mengkombinasikan
Agile Relational Microsoft Jet Database, Graphical User Interface atau GUI, dan perangkat pengembangan perangkat lunak. Microsoft Access dapat menggunakan data yang disimpan dalam Microsoft Jet Database, Microsoft SQL Server, Oracle atau tipe lain asal kompatibel dengan ODBC Open Database Connectivity. Microsoft Access seringkali digunakan dalam pengembangan aplikasi secara cepat Rapid Application Development, terutama untuk membangun prototip dan aplikasi standalone. Microsoft Access juga dapat digunakan sebagai basis data untuk aplikasi berbasis web sederhana, namun pada aplikasi yang lebih kompleks, baik berdasarkan web atau tidak, Microsoft Access bukanlah pilihan yang baik, terutama karena kekurangannya dalam menangani penggunaan oleh banyak pengguna multi-user. Hal ini karena sebenarnya Microsoft Access adalah sebuah basis data personal yang lebih ditunjukkan untuk single user. Microsoft Access juga tidak dilengkapi dengan database stringers atau storage procedure. Salah satu keuntungan dari Microsoft Access bagi programmer adalah kompatibilitasnya terhadap SQL. Struktur query language relatif tinggi. Pada Microsoft Access, kita dapat membuat query berbasis teks atau berbasis GUI, kemudian dapat langsung dieksekusi dengan mudah untuk mendapatkan hasil. Berikutnya MySQL. MySQL adalah SQL DBMS yang bersifat multi-user dan multi-tiered. MySQL berjalan sebagai server yang melayani banyak pengguna untuk mengakses sejumlah basis data. DBMS ini sangat populer di dunia aplikasi berbasis web sebagai komponen basis data. Selain karena tersedia dalam versi gratis, popularitas MySQL juga sangat dipengaruhi oleh populernya web server dan bahasa programan PHP. Istilah-istilah seperti Linux Apache MySQL PHP, Perl atau Python menjadi sangat terkenal. Banyak sekali aplikasi berbasis web yang dibangun dengan menggunakan kombinasi perangkat lunak tersebut. WordPress, Drupal, Mambo, Wikipedia, PHP, Nuke merupakan beberapa contoh aplikasi berbasis web yang menggunakan kombinasi ini. Tidak seperti Microsoft Access, default instalasi MySQL tidak menyediakan GUI bagi pengguna untuk berinteraksi dengan basis data. Pengguna dapat berinteraksi dengan klien yang menggunakan perintah-perintah berbasis teks. Namun saat ini telah banyak GUI yang dikembangkan untuk mempermudah interaksi dengan basis data, baik itu berupa aplikasi standalone atau yang berbasis web, misalnya PHP MyAdmin. Bahkan dengan menggunakan komponen MySQL dapat diakses dengan GUI dari Microsoft Access seperti halnya basis data yang kompatibel dengan ODBC lainnya. Berikutnya, Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server adalah DBMS relasional keluaran dari Microsoft seperti halnya Microsoft Access. Bahasa query utama yang digunakan adalah varian dari ANSI-SQL yang disebut sebagai Transact SQL. Bahasa ini membolehkan pengguna untuk membuat stored procedure sehingga meningkatkan efisiensi akses ke basis data. DBMS ini juga dilengkapi dengan fasilitas mirroring. Cluster adalah kumpulan dari server-server yang konfigurasinya identik sehingga memungkinkan pembagian kerja antar server. Sedangkan fasilitas mirroring dan membolehkan suatu DBMS untuk membuat tiruan refleks dari isi basis data secara lengkap untuk digunakan pada server yang lain. Microsoft SQL Server tersedia dalam beberapa versi distribusi. Pada Microsoft SQL Server yang didistribusikan beberapa Microsoft Office atau Microsoft Visual Studio, biasa disebut Microsoft SQL Server Database Engine, tidak dilengkapi dengan perangkat GUI. Pengguna dapat melakukan interaksi dengan menggunakan klien berbasis perintah teks seperti halnya MySQL. Sedangkan pada versi yang lebih tinggi seperti versi personal atau profesional telah tersedia fasilitas GUI.
Berikutnya PostgreSQL. PostgreSQL atau sering disebut Postgres termasuk dalam kategori objek relational database management system. ORDBMS adalah DBMS yang selain menggunakan prinsip-prinsip basis data relasional juga menggunakan pendekatan berorientasi objek dalam model basis datanya. Postgres dikembangkan sebagai free software dan bersifat terbuka open source sehingga tidak dikendalikan oleh satu atau dua perusahaan. Kelebihan Postgres dibandingkan DBMS lainnya adalah sifatnya yang free dan open source, dukungan dokumentasinya yang luar biasa, fleksibilitasnya dan fitur-fiturnya yang tidak kalah dengan DBMS komersial. Selain mendukung model data objek relasional, Postgres juga digunakan menggunakan basis data spasies biasanya untuk menggunakan sistem informasi geografis. Postgres juga menggunakan operasi multi-user dan multi-threaded, bahkan mungkin lebih bagus dari MySQL dari sisi keamanan. Seperti halnya MySQL dan Microsoft SQL Server, kita dapat berinteraksi dengan basis data pada Postgres menggunakan perintah-perintah di sisi klien dengan tool yang disebut PSQL. Antarmuka yang bersifat GUI juga telah banyak dikembangkan, di antaranya PHP, MyAdmin, dan lain-lain. Berikutnya, Oracle Database. Nama Oracle Database atau Oracle RDBMS adalah nama yang sangat diperhitungkan dalam dunia DBMS. Oracle dikembangkan oleh Oracle Corporation. Oracle menyimpan data secara logika dalam bentuk table spaces dan secara fisik dalam bentuk file-file data. Table spaces dapat berisi berbagai macam bagian memori, misalnya bagian data, bagian indeks, dan lain sebagainya. Bagian-bagian ini berisi satu atau lebih area. Area-area yang berisi kumpulan blok data yang berdekatan. Oracle terdapat menyimpan dan store prosedur dan fungsi secara mandiri. Berikutnya, Entity Relationship Diagram. Model Entity Relationship Diagram biasa digambarkan dalam bentuk diagram yang disebut Entity Relationship Diagram ERD. ERD merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Dengan ERD kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. Dan dengan ERD kita mencoba menjawab pertanyaan seperti data apa yang kita perlukan, bagaimana data yang satu berhubungan dengan data yang lain. ERD menggunakan sejumlah notasi dan simbol untuk menggambarkan struktur dan hubungan antar data. Pada dasarnya ada 3 macam simbol yang digunakan, yaitu yang pertama entitas. Entitas digambarkan dalam bentuk persegi 4. Yang kedua atribut. Atribut digambarkan dalam bentuk elips dan dihubungkan dengan entitas di mana atribut tersebut berada. Yang ketiga, relationship. Relationship digambarkan dalam bentuk intan atau diamond. Berikutnya, entitas. Entitas adalah individu yang mewakili sesuatu yang nyata eksistensinya dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Dapat berupa suatu elemen dari suatu lingkungan, suatu sumber daya, atau sebuah transaksi yang memiliki arti penting bagi suatu model yang akan dibangun. Contoh entitas pertama, semua guru atau guru saja. Himpunan ini memiliki anggota, Bapak Fahri, Ibu Fitri, Bapak Joko, dan guru-guru yang lain. Semua siswa atau siswa saja. Himpunan ini memiliki anggota Joni, Rido, Fani, Doni, dan siswa-siswa lain. Semua mobil atau mobil saja. Himpunan ini memiliki anggota mobil Daihatsu, mobil Toyota, mobil Suzuki, dan mobil-mobil lainnya. Mengidentifikasi ada atau tidaknya entitas dalam suatu masalah memang tidak mudah, tapi biasanya apabila kita menjumpai kata benda dalam permasalahan tersebut, maka kata tersebut biasanya merupakan kandidat entitas. Sebagai contoh, bila kita akan membangun basis data yang perpustakaan sekolah, maka kita akan menjumpai buku, siswa, guru, petugas perpustakaan sebagai calon kuat entitas. Berikutnya atribut. Setiap entitas mempunyai atribut. Atribut adalah karakteristik atau ciri yang membedakan antara entitas satu dengan entitas yang lainnya. Contoh atribut.
Entitas siswa memiliki atribut antara lain NIS, nomor induk siswa, nama, alamat, nomor telepon, dan tempat lahir, tempat tanggal lahir, dan lain-lainnya. Entitas guru memiliki atribut antara lain NIP, nama, alamat, pangkat, nomor telepon, tempat lahir, tanggal lahir, bidang keahlian, dan lain-lainnya. Entitas mobil memiliki atribut antara lain nomor mesin, nomor rangka, warna, tahun keluar, tipe mesin, bahan bakar, dan lain-lain. Selain memiliki mana yang benar-benar penting bagi sebuah entitas, kita juga harus menentukan. Selain memilih mana yang benar-benar penting bagi sebuah entitas, kita juga harus menentukan mana yang akan menjadi atribut kunci primary key. Pada contoh di atas, contoh atribut kita dapat dengan mudah menentukan primary key dari entitas yang ada. Contoh atribut kunci primary key. Yang pertama, entitas siswa, misalkan atribut yang memiliki adalah NIS, nomor induk siswa, nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, dan dari keenam atribut ini, maka yang paling cocok menjadi primary key adalah NIS, karena atribut ini yang paling unik. Tidak ada siswa yang memiliki NIS yang sama, nama masih mungkin sama, tapi NIS tidak. Yang berikutnya, entitas guru, misalnya atribut yang dimiliki adalah NIP, nama, alamat, pangkat, nomor telepon, tempat lahir, tanggal lahir, dan bidang yang keahlian. Atribut yang paling cocok untuk menjadi primary key adalah NIP, karena atribut ini yang paling unik. Tidak ada guru yang memiliki NIP yang sama, sehingga NIP dapat dijadikan pengidentifikasi entitas guru. Berikutnya, entitas mobil. Misalkan atribut yang dimiliki adalah nomor mesin, nomor angka, warna, tahun, keluar, tipe mesin, dan bahan bakar. Di sini ada dua atribut yang unik, yaitu nomor mesin dan nomor rangka. Pada kasus ini kita dapat memilih salah satu dari kedua atribut tersebut sebagai primary key. Sebagai panduan, berikut ini merupakan ciri-ciri dari atribut yang dapat dipertimbangkan sebagai identifier kandidat key. Pertama, nilainya tidak berubah-ubah, tidak mungkin berisi nilai 0, kosong, tidak berisi data nama atau lokasi yang mungkin berubah-ubah. Berikutnya, relationship. Relationship atau relasi adalah hubungan yang terjadi antara sejumlah entitas. Misalkan dari entitas siswa ada seorang siswa memiliki NIS GHI 007 dan nama siswa Doni, mempunyai relasi dengan entitas program keahlian dengan kode program RPL dan nama program rekayasa perangkat lunak. Relasi di antara kedua entitas mengandung arti siswa tersebut sedang mengambil program keahlian tersebut pada sekolah tertentu. Rama Krisman and Garg 2000 menyebutkan bahwa konsep relationship pada model ER berbeda dengan konsep relation di dalam model data relasional. Relationship adalah mekanisme yang menghubungkan antara entitas dalam implementasi ke dalam DBMS, baik entitas maupun relationship akan dipresentasikan dalam bentuk tabel relation. Setiap relationship selalu mempunyai kardinalitas. Kardinalitas atau derajat relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berrelasi dengan entitas lain pada himpunan entitas yang lain. Siswa dapat berrelasi hanya dengan satu entitas pada himpunan entitas program keahlian. Sebaliknya, satu entitas pada program keahlian dapat berrelasi dengan banyak siswa. Sedangkan rekayasa perangkat lunak dapat berhubungan dengan Doni dan Joni. Ada beberapa jenis tingkat hubungan kardinalitas. Ada beberapa jenis tingkat hubungan kardinalitas antara entitas satu dengan entitas lainnya. Kardinalitas yang menunjukkan jumlah maksimum entitas pada suatu himpunan entitas yang dapat berrelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Secara umum ada 3 bentuk kardinalitas antar himpunan entitas, yaitu pertama, 1:1 one-to-one. Hubungan dengan kardinalitas one-to-one artinya satu anggota suatu entitas set hanya boleh berhubungan satu anggota entitas set yang lain. Hubungan antara entitas set suami dengan istri dapat dikelompokkan dalam hubungan one-to-one. Yang kedua, 1:banyak atau banyak ke satu, one to many, many to one. Kardinalitas 1:banyak dan banyak ke satu dapat dianggap sama karena ditinjau kardinalitas selalu dilihat dari dua sisi.
Contohnya adalah pada suatu sekolah mempunyai aturan satu kelas terdiri dari banyak siswa, tetapi tidak sebaliknya, yaitu satu siswa tidak dapat belajar pada kelas yang berbeda. Yang berikutnya banyak ke banyak atau many to many. Kardinalitas ini cukup rumit untuk dijelaskan, namun seringkali kita jumpai, misalnya hubungan siswa dengan mata pelajaran memiliki kardinalitas many to many. Siswa berhak mengambil mempelajari lebih dari satu pelajaran dan setiap mata pelajaran boleh diambil dipelajari lebih dari satu siswa. Yang berikutnya basis data relasional. Model basis data relasional. Diperkenalkan pertama kali oleh E.F. Coate pada tahun 1970. Model data ini didasarkan pada struktur matematis yang mudah dan alami, yaitu relation tabel. Operasi-operasi memanipulasi data semuanya berakar pada logika matematika. Hal ini menjadikan ekspresi-ekspresi pada tabel dapat dianalisis dan dioptimasi. Pembentuk utama dalam model data relasional adalah relation tabel. Relation terdiri dari dua hal penting, yaitu skema dan instance. Relation instance tidak lebih dari sebuah tabel dua dimensi dengan baris dan kolom. Baris row biasa disebut sebagai tuple yang memiliki arti sama dengan record dalam suatu file. Tetapi berbeda dengan file record, semua tuple memiliki jumlah kolom yang sama dan tidak ada tuple dalam relationship instansi yang sama. Kolom dalam relation instance juga dikenal sebagai atribut atau kolom. Relation skema terdiri dari nama dari relation, nama dari atribut yang ada pada suatu relation beserta nama domainnya, dan integrity constraint. Nama dari relation harusnya unik dalam suatu basis data atau tidak boleh ada nama relation yang sama. Nama atribut adalah nama kolom dari relation dan tidak ada nama atribut yang sama pada suatu relation. Nama domain dari suatu atribut berhubungan dengan tipe data yang digunakan oleh atribut tersebut. Integrity constraint adalah batasan pada relation instance pada suatu skema. Berikutnya struktur basis data relasional. Seperti telah dijelaskan di atas, sebuah tabel terdiri dari baris kolom, row baris, tabel, dan sekumpulan atribut yang paling berhubungan dalam satu baris. Row ini akan selalu berulang dengan struktur yang sama, namun dengan isi data yang berbeda. Sebagai contoh pada gambar 10.23, row pertama memiliki struktur yang sama dengan row yang kedua dan yang ketiga, namun data dan pada masing-masing row berbeda. Kita dapat mengidentifikasi untuk pembeli dengan ide pembeli 1 pasti memiliki nama Cristiano Ronaldo, untuk ide pembeli 2 pasti memiliki nama Ryan Giggs, demikian seterusnya. X field kolom atribut. Field atau kolom atau atribut menunjukkan struktur dari data dari baris-baris yang berulang. Pada gambar 10.23 terdapat 4 kolom, yaitu ID pembeli, nama, alamat, dan telepon. Data pada kolom ID pembeli misalnya akan memiliki struktur yang sama, yaitu dalam bentuk angka dan merupakan urutan ID pembeli. Demikian juga pada kolom nama yang hanya berisi nama pembeli saja, tidak bercampur dengan data lain. Sebuah kolom harus memiliki nama kolom dan tipe data untuk data yang berada dalam kolom tersebut. Selain itu, kadang-kadang juga ada pembatasan constraint dan domain untuk data yang termasuk dalam kolom tersebut. Tipe data akan sangat bergantung pada atribut yang digunakan dan operasi-operasi yang akan dilakukan pada basis data ini. Domain data yang digunakan, namun tipe lebih merujuk pada kemampuan penyimpanan data yang memungkinkan bagi suatu atribut secara fisik. Tanpa melihat banyak layaknya tidaknya data tersebut bila dilihat dari pemakaian di dunia nyata, sementara domain data lebih ditekankan pada batas-batas nilai yang diperbolehkan bagi suatu atribut dilihat dari kenyataan pemakaiannya. Jenis-jenis tipe data tergantung pada DBMS yang digunakan. Sebagai contoh, MySQL memberikan jenis-jenis tipe data yang lebih luas daripada Microsoft Access. Pada MySQL misalnya, kita akan menjumpai tipe data set
yang tidak dijumpai dalam Microsoft Access. Pemilihan tipe data yang tepat sangat berpenting karena mempengaruhi konsistensi data dan kinerja basis data. Contoh domain adalah apabila kita berhadapan dengan atribut atau kolom tentang kelas pada sekolah dasar, kolom kelas ini hanya boleh diisi dalam angka 1 sampai dengan 6 karena tidak ada kelas 7 atau kelas 8.5 di SD. Artinya domain kolom kelas adalah bilangan integer bulat dan tidak ada pecahan antara 1 sampai dengan 6 saja. Contoh lainnya adalah kolom nilai ujian. Kolom ini domainnya adalah bilangan asli real dan boleh pecahan antara 0 sampai 100. Ada beberapa tipe atribut, yaitu yang pertama atribut sederhana, simple atribut, yaitu atribut atomik yang tidak dapat dipecah lagi. Yang kedua atribut composite atribut, yaitu atribut yang masih dapat dipecah lagi menjadi sub-sub atribut yang masih memiliki makna, yang masing-masing memiliki makna. Yang ketiga atribut bernilai tunggal, single valued atribut, yaitu atribut yang memiliki paling banyak satu nilai untuk setiap baris data. Atribut bernilai banyak, multi-valued atribut, yaitu atribut yang dapat berisi lebih dari satu nilai tetapi dengan jenis yang sama. Atribut turunan, derivative atribut, yaitu atribut yang nilai-nilainya diperoleh dari hasil pengolahan atau dapat diturunkan dari atribut atau tabel lain yang berhubungan. Berikutnya relasi antar tabel. Keistimewaan utama basis data relasional dibandingkan model-model basis data lainnya adalah kemudahan dalam pembangunan hubungan antara tabel dalam bentuk yang masuk akal dapat dimengerti. Relasi antar tabel dapat kita turunkan langsung ataupun tak langsung dari RD diagram yang telah dibahas sebelumnya. Entitas yang ada pada ER diagram biasanya merupakan kandidat dari suatu tabel pada basis data relasional. Relasi antar tabel biasanya dapat diidentifikasi dari relationship antara entitas pada ER diagram. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.